Waktu itu aku pulang kampung. Rumah peninggalan nenek kosong, hanya aku yang menempatinya. Karena alas tidurku kotor dan lembab, aku ingat dengan tikar nenek yang dulu disimpan di loteng. Aku naik dan menemukannya masih terlipat rapi. Tikar itu berat, anyamannya masih kokoh, meski warnanya mulai pudar. Tanpa pikir panjang, aku hamparkan tikar itu di ruang tamu dan berbaring. Malam itu hujan rintik-rintik, dingin dan hening. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mencium bau anyir. Bau darah. Aku duduk, menatap sudut tikar yang basah merah. Darah, tapi dari mana? Keesokan harinya, pagi yang dingin. Aku mencoba mengabaikan apa yang kualami semalam. Aku pikir itu hanya perasaan, atau mungkin tikar itu berjamur. Malam berikutnya, aku pakai lagi. Tapi malam itu, aku bermimpi ada seseorang tidur di sebelahku. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya kaku, dingin, dan bernafas dengan berat. Aku mencoba menoleh, tapi tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa mendengar desahan napas panjang, seperti orang menjelang ajal. Malam ketiga, aku ragu untuk tidur di atas tikar itu, tapi entah kenapa aku tetap melakukannya. Dan kali ini, tikar itu benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Sekitar pukul 1 malam, kakiku terasa ditarik. Aku bangun kaget. Tikar itu basah dan darah mengalir dari anyaman bambunya. Tanganku gemetar. Aku berdiri, melihat tikar itu berdenyut seperti bernapas. Di balik pintu, bayangan tubuh perempuan berdiri diam, rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya pucat. Aku menjerit dan lari keluar rumah, menggigil. Paginya, aku ceritakan semua ke Pak Surya, tetua desa yang juga sahabat almarhum nenekku. Wajahnya langsung berubah serius saat mendengar tikar itu. Itu tikar tempat kakak nenekmu meninggal dulu, dibunuh diam-diam oleh saudaranya karena rebutan tanah warisan, katanya pelan. Arwahnya menempel di tikar itu. Ia tidak suka tidur sendirian. Ia butuh teman. Perasaanku langsung bergejolak dan bulu kudukku berdiri. Tikar itu akhirnya kami bungkus kain putih, dibacakan doa, lalu dikubur di belakang rumah. Sejak saat itu, rumah terasa lebih tenang. Tak ada mimpi aneh, tak ada bau darah. Tapi aku tak pernah berani lagi tidur di ruang tamu rumah itu sendirian. Aku belajar banyak tentang kehidupan dari kejadian ini. Benda peninggalan orang tua bukan sekedar barang. Mereka memilikinya dengan tulus serta seperti dijadikan nafas hidupnya. Kadang ia menyimpan cerita, bahkan dendam. Dan tikar itu menyimpan darah yang belum kering. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar nggak ketinggalan kisah mistis selanjutnya, dan bagikan ke temanmu yang suka cerita horor pedesaan. Komentar dari kalian juga sangat berarti buatku. Kisah ini adalah bagian dari seri kisah mistis di hutan bambu, dan masih banyak cerita yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, siapa tahu tikar yang kamu pakai malam ini menyimpan cerita yang belum selesai.